Halo Sobat TRJA, kembali lagi bersama saya Ustadz Lufa, HSE Officer dari Departemen HSE. Nah, hari ini kita akan membicarakan tentang pemeliharaan APAR dan juga part-part apa saja yang harus kita lihat saat melakukan pemeriksaan. Langsung aja kita cek APAR-nya. Nah, di sini kita memiliki APAR dengan ukuran 3 kg. Nah, partnya apa saja yang ada di APAR ini ya? Yang paling pertama adalah kartu inspeksi, di mana di sini tertulis cara penggunaan APAR ya, biasanya kita kenal sebagai PAS ya. Kemudian di belakang adalah seberapa sering dia dilakukan inspeksi. Di sini dilakukan pengecekan setiap bulan dan juga tertulis di mana lokasinya, nomor APAR, kemudian tahunnya kapan ya. Di sini sampai bulan Agustus, berarti APAR ini dilakukan inspeksi sampai bulan Agustus tahun 2023. Nah, kemudian yang perlu kita ketahui adalah handle ya. Di sini handle berfungsi sebagai untuk pegangan kita ketika kita ingin menggunakan APAR. Nah, handle ini terkunci dengan safety pin ya. Safety pin ini dilengkapi dengan locknya yang berbahan dari metal yang gampang dicabut ya. Jadi semisalnya APAR ini tidak mempunyai locknya ya, seperti ini, dan dia hanya tersisa safety pinnya saja, lebih baik tidak usah digunakan karena kita tidak mau beresiko APAR ini ternyata isinya kosong walaupun dia terisi dari pressure gauge-nya berwarna hijau. Nah, kemudian pressure gauge ini menunjukkan tanda di mana APAR ini dengan tekanan yang baik atau buruk ya. Seperti kita lihat di sini, warna hijau berada di tengah, sedangkan sebelah kiri berarti ya, itu berarti overpressure. Kalau semisalnya di overpressure berarti tekanan di dalam APAR ini sangat tinggi. Nah, kalau dia sebelah kiri, sebelah kanan, ya, itu berarti pressure yang ada di dalam APAR ini tidak ada. Ya, lebih baik jangan digunakan. Dan APAR yang dalam keadaan yang bagus dan bisa digunakan saat keadaan darurat adalah berada di warna hijau. Ya. Kemudian adalah nozzle. Ya. Nozzle ini digunakan untuk mengarahkan arah sapuan dari APAR ini sendiri. Ya. Biasanya penyapuan dari kanan atau kiri ke kanan. Ya. Dan dipastikan juga harus ada lock seperti ini ya. Di sini kita harus memperhatikan nozzle yang ada ini dalam keadaan yang bagus ya. Dalam artian bagus, tidak ada keretakan, bahkan juga ada kebocoran, dan juga tidak ada benda yang menyangkut atau tersangkut di dalamnya ya. Kita harus memperhatikan bahwa ternyata tidak ada biasanya ada sarang laba-laba ya, bahkan juga tanah akibat serangga ya. Maka dari itu nozzle itu harus diperhatikan sebelum kita mau menggunakannya. Kemudian adalah informasi yang terkandung di dalam stiker di tempat APAR. Di sini juga tertulis ya cara penggunaan APAR, kemudian kelas api apa saja yang bisa dipadamkan dengan APAR ini. Di sini tertulis kelas A, B, dan C, di mana kelas A itu adalah padatan non logam, kemudian B adalah cairan ya, kemudian adalah jenis kebakaran dari akibat listrik ya. Kemudian di stiker selanjutnya adalah di mana APAR ini telah dilakukan pengisian ya. Kemudian di sini tertulis ukurannya 3 kg, tipenya apa. Kemudian di sini ada tertulis apakah dia APAR baru atau refill. Nah, di sini tertulis refill. Kemudian di sini ada kapan APAR itu diisi dan juga kapan APAR itu akan expire. Kemudian diberikan tanda tangan atau paraf dari pemeriksa yang melakukan pengisian pada APAR ini sendiri. Kemudian adalah tabung APAR ya. Tabung APAR ini kalau bisa APAR ini dalam kondisi yang tidak berkarat. Biasanya kita juga harus memperhatikan di bawahnya. Di sini tidak ada karatan ya di bawah tabung ya. Kaki-kakinya tidak terlalu, tapi di bawah tabung aman. Jadi APAR ini
bisa kita anggap bisa digunakan dalam keadaan darurat. Seperti itu part-part yang ada di dalam tabung apar 3 kg saat ini. Sekarang kita akan melakukan pengguncangan pada apar yang ada ini ya. Mengapa harus dilakukan pengguncangan pada apar ya? Supaya powder yang ada di dalam dari apar ini tidak membeku ya. Kalau misalnya dia membeku, maka apar ini kalau bisa dikatakan tidak bisa digunakan saat dalam keadaan darurat ya. Kalau misalnya 3 kilo ya bisa kita perhatikan dan juga mendengarkan apakah apar ini dia ada biasanya bersuara seperti pasir yang turun ya. Bisa melakukan 2 kali pengguncangan ya. Nah, kalau misalnya dia sudah oke dan juga inspeksi yang sudah dilakukan sudah di bulan Agustus terbaru ya. Nah, kemudian kita harus meletakkan apar ini di tempat yang sudah disediakan. Kemudian di sini ada segitiga apar ya. Di sini ada tertulis alat pemadam api. Kemudian di sini ada nomor dari apar tersebut. Kemudian tanda panah yang menunjukkan apar ada di bawahnya. Dan juga ada bracket yang bisa menggantungkan apar ini. Berdasarkan dari Permenaker Trans nomor 4 tahun 1980 ya, di situ mengatur semua tentang apar ya, tinggi dari segitiga apar, bahkan juga tinggi apar dari lantai dan juga tinggi apar di bawah dari segitiga ya. Kemudian segitiga apar ini minimal adalah 125 cm dari lantai. Kemudian di sini ada cantolannya dari apar itu sendiri. Kemudian kita tinggal mencantolnya. Maka dari itu supaya apar ini tidak mengenai lantai agar menghindari adanya kerusakan pada bubuk ya atau pasir dry chemical powdernya dari apar itu sendiri. Demikian cara peletakan, kemudian cara mengetahui tinggi apar itu sendiri ya. Nah, Sobat RJA, demikian penjelasan dari saya bagaimana kita harus memperhatikan apar kita dari partnya bahkan juga pemeliharaannya ya. Jadi mohon memperhatikan apar ya di tempat kerja kita, bahkan kalau ada di rumah jangan lupa untuk diperhatikan. Oke, jangan lupa like, comment, dan subscribe di channel YouTube PT Transkon Jaya Tbk. Transkon Jaya Jaya Jaya.